Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ketiga sekarang ya, hadis yang kedua yang panjang itu sudah kita selesaikan walaupun sampai beberapa pertemuan ya. Hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni al-Khattabi radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Abu Abdurrahman itu kunyahnya ya, kunyahnya Abdullah bin Umar, gelarnya Abi Abdurrahman. Qala sami'tu, aku mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Bunya dibangun, ditegakkan, al-islamu Islam itu ala khamsin atas lima perkara atau lima hal. Apa itu? Syahadati an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat bahwa, syahadat itu kesaksian ya, bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis sholati, dan menegakkan sholat, penegakan sholat. Iqamis sholati, penegakan sholat. Wa ita'iz zakati, dan penunaian zakat, pembayaran zakat. Wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah, haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan puasa pada bulan Ramadan. Di ini hadis yang keempat, hadis yang ketiga ini hampir sama dengan akhir yang kemarin itu ya, mal Islam itu, al Islamu antasyhada. Kalau yang di sini bunyinya buniyal Islamu ala khamsin, ya, salah satunya adalah isinya adalah yang kemarin itu ya, 4-5 hal itu tadi. Jadi, kalau mau kita runut, kita rinci, ya prinsipnya sama dengan yang kemarin. Tapi di sini tidak menunjukkan yang rukun iman dan ihsannya, enggak ada. Ini asalnya riwayat Bukhari Muslim ya, rawahul Bukhari wa Muslimun di muttafaqun alaih. Kalau di kitab Sunan Sahih Bukhari didapatkan di Kitabul Iman, bab yang pertama, hadis yang ke-8. Hadatsana Ubaidullah ibnu Musa qala akhbarana Hamdalah bin Abi Sufyana qala an Ikrimah ibni Khalidin qala an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin, ya, ditegakkan, didirikan, dibangun Islam itu atas 5 hal. Apa itu? Syahadati an la ilaha illallah, syahadat tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis sholat, dan penegakan sholat, wa ita'iz zakah, wa penunaian zakat, wal haji. Kalau yang di Bukhari enggak, bukan hijjul bait tapi wal haji gitu ya, haji, wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan. Kalau di kitab Sahih Muslim, nanti kita cari di Kitabul Iman juga, bab yang ke-5, hadis yang ke-20 atau hadis yang ke-16,
Bunyinya wa hadatsana Sahal bin Utsman al-Askariyu qala hadatsana Yahya ibnu Zakaria qala hadatsana Sa'd bin Thariqin, Sa'ad bin Thariq qala hadatsani Sa'd bin Ubaidah As-Sulami, Sa'ad bin Ubaidah As-Sulami an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala di buniyal Islamu ala khamsin, ditegakkan, didirikan, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Ala ayyuk badallahu, atas bahwa Allah itu disembah. Di Sahih Muslim bunyinya begitu, yuk badallahu, Allah disembah, wa yukfaru madunahu, dan dikafiri selainnya, kafir kepada tauhid, kafir kepada semua Tuhan selain Allah, kan gitu ya. Terus wa iqamis sholati, sama penegakan sholat, wa itaiz zakati, dan penunaian zakat, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan puasa pada bulan Ramadan. Sedikit masalah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, ini karena Ibnu Umar itu adalah anaknya Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab kan, maka yang didoakan 2. Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu, bapaknya yakni Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu, sehingga radhiyallahu anhuma, gitu ya. Jadi kalau anaknya seorang sahabat, bapaknya juga seorang sahabat, biasanya kalau di hadis-hadis doanya itu radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, gitu ya. Jadi karena gitu, misalnya siapa, ada Abdullah bin Abbas, nah gitu ya, Abbasnya juga seorang muslim, Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullahnya juga iya radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar juga begitu. Nanti kalau ada sahabat lain yang bapak dan anaknya sama-sama memeluk Islam, yang disebut anaknya, ya berarti bapaknya juga ikut didoakan. Itu bagian dari kebaikan apa? Kebaikan anak dan bapak itu ya. Kalau salah satu itu loh, awaladin sholihin yad'u lahu, itu anak soleh yang mendoakan dia. Nah ini ada seorang sahabat, bapaknya juga sahabat, ketika anaknya meriwayatkan hadis, bapaknya juga dapat doa, itu dungo, didoakan oleh orang yang membaca hadis. Kemudian kalau isinya saja seperti yang kemarin kita bahas, ada syahadat tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sudah kita bahas yang kemarin, sedikit mengulang ya, bahwa syahadat itu ada iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, dan amalun bil arkan. Jadi namanya iman itu dia diucapkan, dilafalkan, kemudian diyakini dalam hati, hatinya meyakini apa yang dia ucapkan itu, terus diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi orang tidak cukup saya percaya kepada Allah, tidak cukup begitu. Itu satu omongan ya, satu perkataan. Terus hatinya gimana? Percaya enggak? Kalau hatinya enggak, ya berarti dia orang munafik. Jadi zahirnya muslim, zahirnya Islam, tapi dalamnya kafir. Kan gitu. Jadi mengatakan saya percaya, saya yakin Allah itu ada, Allah itu berkuasa, Allah begini-begini. Tapi hatinya enggak yakin, ragu-ragu gitu. Terus amalannya kalau berkebalikan dengan amalannya berkebalikan dengan omongannya, ya namanya bukan orang Islam juga. Jadi orang meyakini bahwa sholat itu wajib, misalnya ya fardu ain, wajib bagi setiap orang, tapi dia nggak salat gitu, tidak mau mengerjakan sholat, nggak subuh, nggak zuhur, nggak asar, atau mungkin sholatnya pilih-pilih gitu. Sudah tahu sholat 5 waktu, tapi aku milih maghrib baik, sing penak itu katanya gitu kan. Sholat yang paling populer di Indonesia itu kan sholat maghrib gitu. Apalagi kalau Ramadan gitu. Jadi, saat adzan maghrib itu dari saya masih kecil dulu, TVR itu sudah ada saat adzan maghrib kan itu ya, waktunya adzan maghrib. Tapi kalau Isya enggak ada itu. Dulu tapi ya. Zuhur TV-nya belum main waktu itu. Jadi adanya kan sore saja TV itu dulu itu. Sore hari sampai malam hari. Jadi sekarang pun ya jarang gitu. Kenapa ya? Karena yang paling populer itu maghrib. Asar
itu yang paling tidak populer misalnya. Subuh sama asar. Kalau subuh orang belum bangun atau masih tidur, kalau asar itu masih beraktivitas, masih sibuk gitu loh. Belum selesai urusannya itu. Urusannya selesai jam 4, jam setengah 5. Gitu kan? Lah kalau dia mengatakan sholat itu wajib, tapi yang dikerjakan cuma subuh sama isya saja, ya berarti dia kan bohong tuh dengan keyakinannya itu, dengan keyakinan, dengan perkataan itu. Nah, kalau dia yakin itu wajib, ya dijalankan, kan begitu, dilakoni. Kalau dia yakin atau dia menyatakan puasa Ramadan itu harus dikerjakan, ya dia mesti berpuasa di bulan Ramadan, tidak beralasan, kerjaan saya tidak bisa kalau saya puasa. Sebentar, tidak bisa itu sebabnya apa? Kan ada orang tertentu kan memang kerja di luar ya, kerja di luar rumah, panas-panas, tidak kuat puasa, mungkin dia bisa masuk itu. Artinya sebagai ulama masukkan ke wa'alal ladzina yutikunahu fidyatun itu kan ya. Kalau memang kerjanya seperti itu. Tapi nanti dulu kerjanya apa sih? Gitu. Dicek dulu kan, tidak bisa kemudian serta-merta langsung saya nggak kuat, berarti saya nggak wajib puasa. Oh tidak begitu, harus ada fatwa dulu ya, tanyakan dulu kepada orang yang paham bagaimana bentuk kerjanya, lantas baru diputuskan kan begitu ya. Di saudara-saudara kita yang kerja di pertukangan itu ya, tukang baik latihan tukang maupun pemborongnya, kebetulan juga orang-orang Islam juga, kita sudah biasa mendesain. Nanti kalau pas Ramadan dia tetap bisa bekerja tapi tidak terlalu berat, bagaimana struktur bagian luar itu kita selesaikan dulu sebelum Ramadan, sudah rampung semua, tinggal kerja bagian dalam. Nah itu nanti dikerjakan di bulan Ramadan, jadi tidak terlalu panas. Didesain gitu kan bisa gitu loh yang maksud saya. Jadi tinggal kita maunya gimana. Kalau desain itu bisa ya bisa, tetapi kalau memang terpaksa betul gitu ya, masalahnya bukan kita yang menentukan, kerja-kerja besar, proyek-proyek besar gitu, lah orangnya memang tidak mungkin menentukan, dia ditentukan oleh mandat. Saya tanya kepada ustadz, tanya kepada ulama, ini saya kondisi bagaimana, sekarang ini seperti ini bagaimana, apakah boleh saya tidak puasa di bulan Ramadan, begitu ya. Tetapi kalau yang lain, kalau selain itu misalnya ya, tentang sholat tadi, kembali ke sholat lagi, itu sebenarnya bisa kita rancang kok. Jadi saya punya teman dulu, tapi ya tidak tahu, sudah lama tidak ketemu, lama sekali, seorang pedagang di pasar. Dagangannya kata dia, saya juga belum pernah ke sana, cuma diberitahu saja. Dan dagang bongsone alat-alat pertanian, cangkul, sekop, macam-macam gitu. Jadi dia dagang kayak toko besi gitu, tapi toko besi yang khusus untuk anak pertanian saja. Terus dia di pasar itu pokoknya 10 menit sebelum azan mancing atau berkumandang itu tutup pasarnya itu. Tokonya dia sendiri, bukan pasarnya, toko dia sendiri. Jadi karena dia jadi juraganya, dia yang punya ownernya itu. Jadi anak-anak pegawai saya beritahu, pokoknya ini di sini ada jadwal waktu sholat bulan ini, nanti kalau sebelum azan berkumandang, zuhur, asar, ya kalau di pasar kan siang hari ya, zuhur, asar, itu sebelum waktu sholat 10 menit kita sudah siap-siap untuk tutup. Nah, tutup, nanti proses menutupnya mungkin sampai 5 menit ya. Tutup, selesai, habis itu ke masjid di samping pasar situ, nggak jauh-jauh gitu. Jadi sambil jalan, dia dan pegawainya itu sambil ngejai orang-orang di pasar itu, ayo Pak, ayo Bu, ayo sholat, ini bentar lagi azan gitu. Jadi sambil jalan, sambil ngejak orang-orang itu. Saya tanya, itu sudah berjalan? Oh, udah bertahun-tahun begitu. Kata waktu cerita itu sudah lama berjalan, bukan baru-baru ini saja. Ternyata ya bisa gitu loh. Artinya dia bisa mengatur sampai setingkat itu ya. Kan mungkin sebagian kita malah nggak nyampe gitu kan, sebagian kita, tapi sebagian yang lain kan bisa sampai ke tingkat itu untuk mengepen ke anggone salat itu tadi. Sholatnya dipenting-pentingkan. Itu begitu ya. Artinya sampai ke tingkat itu. Tetapi setidaknya kita merasa punya kewajiban. Jadi aku ki durung salat iki
aku ada kewajiban nih, saya belum menunaikan sholat, saya gitu, karena saking sibuknya barangkali atau sedang musafir, ya. Musafir dia boleh menjamak, boleh kosor sholat, tapi kan ya terbatas tuh ya. Jamak kan orang iso jamak langsung 5 kan ya, tidak bisa tuh ya. Ya 2-2 lah maksimal kan. Zuhur sama asar, kemudian maghrib sama isya. Tergantung dikerjakan di mana. Kalau dikerjakan di waktu zuhur berarti zuhur asar, waktu zuhur berarti kan takdim, jamak takdim kan gitu. Kalau zuhur asar dikerjakan waktu asar berarti jamak takhir di akhir. Itu ya. Jadi ada rukhsah dipakai boleh, tidak ada masalah. Allah itu kata Allah sendiri ya, kata Rasulullah ya. Allah itu suka hambanya itu mengerjakan rukhsahnya sebagaimana menyukai hambanya mengerjakan azimahnya. Azimah itu yang bukan rukhsah, yang pokok itu. Jadi kalau orang diberi rukhsah oleh Allah, maka itu kata Nabi lagi, sabda Nabi lagi di hadis yang lain, itu adalah shadaqatun tasaddaqallahu ala abdihi. Itu adalah sedekah yang Allah bersedekah kepada hambanya. Faqbalu shadaqatahu, kan gitu kan? Terimalah sedekahnya Allah itu. Rukhsah sedekahnya Allah. Pakai saja, bepergian, safar, jamak sholat, qashar sholat boleh, gitu kan ya. Tapi intinya tetap menegakkan sholat, cuma pelaksanaannya saja yang berbeda, karena dia seorang musafir, ya dia boleh menjamak sholat, mengqashar sholat. Nah, kalau safar, tapi waktunya lama, bagaimana itu? Anak-anak mahasiswa di Jogja, ya, nganggep karena dia asalnya dari Solo atau dari Semarang atau dari mana, kota-kota lain gitu ya, kuliah di Jogja, terus dia nganggep Jogja itu bukan tempat kampung halaman dia, karena kampung halamannya di sana atau di kampung sana, terus dia jamak, ya boleh saja, artinya yang tetap boleh, yang tego itu. Jadi saya dulu waktu di Jogja itu, yang saya anggap kota tempat tinggal saya di Jogja, karena lebih sering di sini. Kalau saya ke Solo, malah saya jamak itu, karena uripene Jogja. Kalau ke Solo, walaupun di Solo ada ibu, ada bapak ya waktu itu, tapi karena ini safar, saya di sana jamak. Di sininya malah enggak. Kalau mau dibalik sekarang, yang Solo tetap rumahnya. Nah, sekarang Jogja jadi tempat musafirnya, tempat safarnya. Oh jamak ya boleh. Yang tego tadi loh ya, yang tetap tadi. Artinya ada seorang yang dikenal punya ilmu ya, walaupun mukhtalaf ya di perselisihan, ada sampai tinggal di Jogja sampai berpuluh-puluh tahun jamak terus itu, jamak qashar terus, karena dia merasa lah aku kurang yang gini gitu. Nanti ada perbicaraan lagi seberapa lama orang boleh jamak itu kan ya, walaupun nanti kalau kita lihat hadis-hadisnya, karena perbedaan lafadz itu ada yang 15 hari, ada yang 12 hari, itu sidane ulama mengambil kesimpulan pokoknya kalau dia masih safar, menganggap diri masih safar, ya masih boleh jamak qashar gitu ya. Itu contoh ya, tetapi kembalinya kepada itu tadi penegakan sholat, cuman pelaksanaannya mungkin beda, walaupun ini nyimpang sedikit ya, walaupun ada saudara kita itu, karena dia menjamak gitu tuh, terus disoal, wih, kamu sekian kilometer sudah menjamak sholat itu gimana? Pakai dalil apa itu? Terus terangkan dalil-dalilnya. Ya walaupun sebagian masih belum menerima, tapi ternyata karena dia bisa mendatangkan dalil-dalilnya, ya sudah dibiarkan. Karena awalnya dianggap aneh-aneh itu di kelas di sekolahan dia ajar di satu sekolah, karena dari rumah sampai sekolahnya itu jaraknya bangsa sekitar 20 kilo atau 25 kilo gitu lah, tidak sampai 30 kilo. Kemudian dia selalu jamak qashar gitu, lama-lama ditanyai oleh kepala sekolahnya atau apa namanya mudirnya gitu. Anda ini kok selalu jamak qashar itu pakai hujah apa itu? Nah, terangkan oleh dia, ini loh, ini di sini, akhirnya bisa diterima. Masalah perbedaan pendapat saja, karena sebagian madhab yang saya tahu, madhab Syafi'i itu 80 kilo untuk bisa qashar itu, sekitar 80, sehingga kalau cuma Solo Jogja gini belum jamak qashar karena terlalu dekat gitu. Cek kecerdaan. Saya juga pernah ditanya orang, ini guru kono tok jamak
enak banget katanya gitu. Lah ya madhabnya beda gitu. Madhabmu apa? Madhabmu ya kan madhabku gue. Lah saya enggak pakai itu, saya pakai yang lain. Gitu ya. Jadi memang masalah begitu mungkin kalau tidak diterangkan perlu mungkin jadi masalah. Dulu pernah kejadian juga di Lombok malah itu, lama panjang, jauh sekali kan ya dari kita di Pulau Lombok. Dari kita dari Jawa nyabrang ke Pulau Bali, habis itu dari Pulau Bali nyabrang lagi ke Pulau Lombok kalau mau jalan darat ya, nyabrang 2 kali. Itu di sana jadi relawan, teman-teman kita jadi relawan karena ada gempa di sana, terus jadi relawan di sana. Terus ketua relawannya ini, ketua koordinatornya lah itu, nggak berani jamak qashar, khawatir kalau jadi fitnah gitu loh. Nanti kalau kita jamak qashar di sini jadi fitnah, penduduk sini belum paham masalah begitu. Sudah kita sholat seperti biasa saja, sholat duhur ya, sholat duhur, asar ya itu sholat asar terus gitu. Jadi 5 waktu itu tetap tidak pernah jamak gitu. Nah sampai ada seorang ustadz datang ke sana kan ya, datang ke sana meninjau, justru kebalikannya, jangan begitu. Kita terangkan kepada mereka, kalau mereka kita anggap tidak tahu, kita terangkan dulu. Mengapa kalau kita jamak gitu loh, mengapa kalau kita qashar, diterangkan dulu, akhirnya diterangkan. Jadi duduk hadir gitu, sholatnya waktu itu kita biasanya sholat di luar karena masjidnya masih dipugar belum jadi, sholatnya di puing-puing rumah gitu ya, jadi di situ ada rumah yang udah hancur gitu, agak datar, terus di situ dipakai sholat. Kemudian diterangkan dulu, kami dari jauh, dari Jawa, jauh dari sini, maka kami di sini mau sholatnya itu jamak qashar. Kalau sholat duhur nanti kami cuma 2 rakaat saja, lalu kemudian 2 rakaat lagi untuk sholat asar. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut sholat di sini, ini saya yang imami, ustadznya bilang gitu kan, yang imami nanti saya 2 rakaat terus salam. Lah bapak-bapak yang orang sini silahkan lanjutkan jadi 4 rakaat, orang mukim kan. Nah kami 2 rakaat saja, nanti kami akan teruskan dengan sholat asar juga 2 rakaat. Diterangkan begitu, menerima mereka. Tidak ada masalah sebenarnya gitu ya. Jadi mau butuh keterangan sebenarnya, bukan kok fitnah. Kalau tidak diterangkan dulu pun jadi fitnah. Ada orang kok sholatnya kayak gini. Tapi diterangkan begitu, mereka mau terima, tidak ada masalah. Sudah itu kita jamak terus, jamak qashar gitu. Karena memang orang jauh kan ya, dari jauh, musafir, walaupun di situ juga berhari-hari, nggak cuma sehari 2 hari, mungkin sepekan 2 pekan gitu ya. Tapi karena begitu bisa diterangkan dan diterima. Sudah ya. Kemudian yang ketiga, ita'iz zakah. Sudah kita bahas kemarin juga, bahwa orang menunaikan zakat itu pertama kalinya tentunya dia harus tahu ilmunya kan. Sebagaimana sholat tahu ilmunya, terus dikerjakan sebagaimana yang diperintahkan lagi. Zakat juga begitu. Kita mau bayar zakat, memang kita tahu yang perlu dizakat itu apa saja, kan gitu kan. Uang, baik uang yang bagaimana, kan gitu. Kan ada perinciannya, uang yang wujudnya apa? Wujudnya uang tunai, baik uang tunai yang di tabungan atau uang tunai di rumah atau apa saja, semuanya baik. Sekarang ada aset kita yang kita tempati, kita pakai, itu nggak kena zakat. Bapak-bapak, ibu-ibu kagungan rumah, punya rumah-rumah yang ditempati, kita pakai itu, sehari memang kita tinggalnya di situ, itu nggak kena zakat. Gitu. Rumah itu baru kena zakat kalau dia itu simpenan. Simpenan itu artinya rumah kedua, rumah ketiga gitu loh. Jadi dia punya rumah 1 cukup kan, terus punya rumah lagi, kalau cara di Jogja sini punya villa di Kaliurang sana kan gitu kan ya, atau punya mana di mana gitu ya, jadinya itu berarti kan harta yang berlebih kan. Nah gitu, itu kemudian terkena zakat. Itu pun sebagian ulama tidak menilainya sebagai harta yang kena zakat. Seperti ulama-ulama Saudi yang saya tahu, mereka menyatakan begitu itu tidak kena zakat. Yang kena zakat ya emas atau yang bisa dinilai dengan emas yang disimpan. Artinya uang kita, uang rupiah atau uang rial atau uang dolar atau apapun juga ya, kalau itu nanti sampai pada batas tertentu, namanya nisab ya. Batas tertentunya berapa? 20 dinar. 1 dinar itu uang emas, dinar itu uang emas ya. Emas seberat 4/4 gram. 4,25 gram itu ya. Itu 1 dinar. Nah 20 dinar tinggal dikalikan 20.
80 tambah seperempat kali 25, lebih 85 gram emas. Kalau orang menyimpan emas saon itu kan 100 gram ya, ya berarti kena zakat, gitu loh ya. Kalau 1 kilo, wah dia tambahkan zakat loh. Kalau 20 kilo kayak kemarin itu, gimana? Ada orang nyimpen emas sampai berapa kilo itu, subhanallah. Tidak kena zakat, kenapa? Lah koruptor itu. Nah koruptor orang kena zakat, orang yang dosa kabeh itu. Bukan tidak kena zakat, orang dapatnya dari maling gitu. Jangankan itu di zakati pun tetap dosa, itu nilainya apa namanya? Hartanya harta haram kan gitu kan ya. Jadi tidak bicara zakat itu semuanya harus dikembalikan, harus bukan kok dizakati saja, enggak. Dizakati pun tidak akan bersih, itu ambilnya dari cara yang haram gitu. Kembalikan jadi 1 kilo ya kena zakat, kan gitu ya. Jadi makanya kalau syariat zakat itu diberlakukan, benar-benar diberlakukan dengan sesungguhnya, maka kita bisa meyakini bahwa di Indonesia sini nih, kalau itu di Indonesia diberlakukan ya, itu nggak ada orang kelaparan, tuh nggak ada. Orang miskin tetap ada, tapi kalau sampai nggak bisa makan harusnya enggak, mestinya tidak, karena tercukupi oleh itu. Jadi ada orang, kalau zaman Nabi dulu kan, ada petugasnya, amilnya itu datang kepada sohibul mal, pada muzakinya itu, dihitung. Jadi, aset kamu berapa? Ini, kalau punya kambing, kamunya berapa? Dihitung. Sekian, sudah dihitung, kamu zakatnya sekian. Nanti dia yang ambil, diambil dari kebanyakan, tidak boleh yang paling bagus, tidak boleh yang paling jelek, tapi yang pertengahan, yang kebanyakan kambingnya, kebanyakan kayak gini, diambil dari situ, gitu ya, ambil sekian, dibawa. Itu gitu ya. Nah sekarang yang saya tahu tidak begitu. Basnas itu, saya punya teman dulu di penerbit 3 Serangga itu, kemudian mau masuk Basnas Kota Solo. Terus saya tanya, loh kenapa Pak? Mbok enak di sini aja Pak. Enggak, saya pengen itu ada tantangan baru masuk ke Basnas Kota Solo. Yang saya tahu tidak begitu kerjanya itu, enggak. Jadi harusnya kan kalau memang betul-betul jadi amil begitu, datang kepada sohibul mal, dihitung asetnya berapa. Nah, memang harus orang punya ilmu, tidak sembarangan orang gitu loh ya, dihitung kan sekian, nanti zakatnya sekian, bayar gitu. Nah, sekarang enggak gitu, sekarang wis nerima saja, pokoknya ini zakat saya terima, ini apa saya terima, padahal harusnya akan dihitung. Enggak, Anda ini zakat titip kepada kami, hanya kepada kami saja atau juga pada yang lain, baik Anda sudah bisa ngitung belum? Harusnya ada setingkat itu gitu loh. Tingkat itu dites betul, dicek, hitungnya sekian. Tidak harus dibayarkan kepada lewat kami semua, tidak harus, tapi kamu harus dikeluarkan segitu, karena kalau enggak kurang gitu. Kalau kurang, jadi zakat itu kan artinya suci ya, jadi menyucikan ya. Jadi dari bersih suci. Lah kalau sesuatu harta dia zakatnya itu kurang atau malah tidak dizakati, kurang saja lah, kurang, berarti masih ada kewajiban yang belum digunakan kan, itu merusak hartanya. Harta yang sekian banyak itu jadi rusak. Gambarannya, maaf ya agak jorok, gambarannya itu kayak orang makan, minum tapi nggak buang air. Zakat itu seperti itu, seperti buang air. Orang itu kalau makan, minum tidak bisa buang air, itu nanti kan busuk kan, di dalam tubuhnya itu rusak. Dan yang rusak bukan hanya maaf yang tidak dibuang itu, tapi seluruh tubuhnya kena. Tapi begitu ini terbuang, kotoran terbuang, fesesnya itu ya terbuang sudah, maka tubuhnya bersih lagi, bisa beraktivitas lagi. Tapi kalau belum tidak bisa dibuang, maka kalau itu cara manusia gitu, nanti dia akan dioperasi oleh dokter, carikan saluran. Kalau misalnya dari duburnya nggak bisa keluar, ada masalah gitu, carikan saluran supaya bisa keluar. Kalau enggak, orangnya bisa mati itu, bukan gitu kan? Sama, harta juga gitu. Harta tidak dizakati, itu nanti merusak seluruh hartanya. Yang lain jadi rusak kabeh. Yang harusnya dikeluarkan 2,5 juta misalnya, ini ada 100 juta, karena 1/40-nya kan, jadi 2,5%-nya kan, 2,5 juta dikeluarkan, harusnya segitu. Tapi enggak, yang dikeluarkan cuma 2 juta saja, kurang setengah ini. Atau 2,4 saja lah, kurang 100.000. Ini yang rusak jadi 97,5 ini jadi kok rusak kabeh itu. Rusak itu artinya bukan kok hilang uangnya, bukan, tapi jadi rusak di hadapan Allah, gitu loh ya. Jadi dosa, gitu. Makanya untuk masalah zakat ini kalau memang belum punya ilmunya,
belajar, sinau, atau setidaknya kita minta tolong dulu, tolong dihitungkan aset saya ini berapa, nanti saya harus zakat berapa, gitu ya. Sehingga kita tahu betul, oh sekian. Ada kisah nyata juga tentang ini. Itu ada seorang pengusaha muslim, orangnya itu dermawan, bukan pelit, bukan bakhil, orangnya dermawan. Dan beliau ini selalu, pokoknya setiap saat itu mau berpikir zakat, pokoknya ini keluarkan zakatnya terus gitu. Jadi, dan walaupun tidak dihitung, tapi taksirannya selalu taksiran atas itu. Sekian, enggak, tambahi lagi, sudah. Enggak, ini kira-kira, enggak, sudah, perkiraan kamu, bagian keuangannya, perkiraan sekian Pak, baik, tambahi lagi. Sudah, ditambah-tambah gitu, selalu ditambahi, pokoknya tambahi lagi. Setelah setahun gitu, karena dia biasa mengeluarkannya tidak tiap tahun sekali, pokoknya ada keluarkan gitu. Sampai setahun, dihitungkan oleh seorang ustadz, ini zakat kamu sekian. Ternyata, walaupun sudah ditambah tadi, dihitung sekian, tambahi. Itu ternyata baru pas sesuai dengan seharusnya gitu. Artinya bukan kok berlebih, enggak gitu. Jadi artinya zakatnya sekian, dia sudah bayar sekian, sudah pas, sudah, nggak perlu tambah lagi gitu loh. Itu baru begitu. Itu artinya apa? Artinya ya kadang-kadang hitungan orang itu nggak cocok gitu. Mungkin karena keilmuan dari segi ilmu ekonominya kuat, tetapi ilmu dinnya yang kurang. Ada bagian-bagian tertentu yang belum terhitung gitu loh. Sehingga ketika dihitung oleh seorang ulama, seorang alim, seorang ustadz, dihitung total gitu, zakat kamu sekian. Loh, ternyata sama seperti yang sudah kita keluarkan selama ini. Padahal Pak pengusaha tadi bilangnya selalu ditambahi gitu loh. Pokoknya tambah sekian, tambahi lagi. Selalu ditambah setiap kali mengeluarkan, itu saja hasil akhirnya baru pas. Tidak berlebih gitu loh. Lah apalagi kalau ternyata tidak kan gitu. Sesuai dengan hitungan itu ya berarti kurang nantinya. Contohnya begitu ya. Makanya terutama bagi sohibul mal ya punya harta, kita memang perlu berhati-hati dalam masalah ini. Kemudian hajjil bait, sebagaimana kita jelaskan yang dulu, ini ada kewajiban ada keterangan istitoah dulu. Jadi kalau ada orang punya kemampuan, dia wajib menjalankan ibadah. Kalau enggak punya, ya kewajibannya gugur karena enggak punya kemampuan. Karena bedanya haji dengan rukun Islam yang lain adalah haji itu harus berpindah pergi ke satu tempat di dunia ini. Padahal bisa jadi jarak antara tempat dia tinggal dengan tempat yang dituju itu cukup jauh. Kayak kita di Indonesia sini kan, cukup jauh kan ke Mekah, makanya tidak semua orang mampu ke sana. Kaitannya dengan masalah perbekalan atau ongkos safarnya itu. Satu. Yang kedua, kaitan dengan masalah mahram. Sudah saya terangkan juga di waktu yang lalu. Mahram itu harus ada. Seorang wanita, dia punya cukup harta untuk berangkat ke Mekah, tapi tidak ada yang menemani dia. Mungkin belum bersuami, atau suaminya sudah meninggal, atau apa. Terus juga, atau suaminya ada, tapi tidak punya biaya. Biayanya cukup untuk dia sendiri saja. Ya berarti belum wajib. Bukan gitu kan ya. Ada kewajibannya gugur gara-gara istitoahnya belum ada. Sudah ada. Sudah sama. Oke. Baik, kita akhiri sampai di sini dulu. Qul qouli hadza. Astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil